Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyekapan dan penyiksaan yang terjadi di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Adapun dalam kasus tersebut, sebanyak 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Arysyam Indradi mengatakan, kasus ini terungkap setelah 1 dari 4 orang korban melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya, Senin, 13 Oktober 2025. Ujar Ade Ari, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Oktober 2025. Yang pertama, kami izin update tentang kecepatan dari rekan-rekan kami, tim dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang telah berhasil menyelamatkan korban. Korban mengalami penyekapan, korban mengalami dugaan peristiwa pemerasan, ya, yang beberapa hari yang lalu itu sempat viral, rekan-rekan. Jadi korban itu sebenarnya 4. Nah, salah satu korban berhasil melarikan diri, kemudian membuat laporan hari Senin tanggal 13 Oktober, membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Kemudian tim langsung bergerak cepat menangkap pelaku dan mengamankan 3 korban lainnya yang videonya viral tersebut. Jadi total ada 9 orang yang sudah diamankan oleh penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 9 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan atas dugaan peristiwa pidana merampas kemerdekaan orang lain sebagaimana diatur di pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan juga dipersangkakan dengan pasal pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun. 9 tersangka ini, yang pertama tolong diangkat Pak Didi, ada ya fotonya. Tersangka MAM, ya. MAM ini perannya adalah sebagai koordinator lapangan dan yang merencanakan, dan juga berperan sebagai eksekutor, kemudian menyiksa korban, memeras korban, dan juga menyediakan mobil. Kemudian tersangka yang kedua adalah saudari NN. Tadi saudara MAM 41 tahun. Yang kedua ini saudari NN, ini 52 tahun. Itu perannya sebagai koordinator lapangan, kemudian memancing agar korban mau ikut, kemudian memeras korban. Selanjutnya tersangka yang ketiga adalah saudara VS, 33 tahun. Ini menyuruh salah satu tersangka lainnya untuk merekam video yang viral tersebut. Kemudian juga tersangka VS ini menyiksa korban. Kemudian dia juga menjaga korban agar tidak kabur. Kemudian menyediakan rumah. Kemudian tersangka yang keempat adalah HJE, 25 tahun, perannya itu ikut menyiksa korban. Yang kelima, tersangka S, ini 35 tahun, sebagai eksekutor, menyiksa korban dan juga menyediakan rumah. Yang keenam, saudara APN, 25 tahun, ini perannya adalah yang merekam video penyiksaan dan dia berada dalam proses
ikut juga dalam rangkaian proses membawa korban dari awal. Kemudian yang ketujuh adalah tersangka Z. Ini orangnya. Tersangka Z ini 34 tahun, perannya menyiksa korban. Kemudian yang ke-8, saudara I, seorang laki-laki ya, perannya sebagai eksekutor, koordinator lapangan, menyediakan mobil dan menyiksa korban. Nanti kami update ya ini datanya. Kemudian yang ke-9 saudara MA, ini usianya 39 tahun, perannya menyediakan rumah. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa kronologis secara umum ya, nanti saat ini penyidik masih terus melakukan pengembangan apa hubungan antara tersangka yang satu dengan yang lain, apa hubungan antara tersangka dengan korban. Ini masih terus dilakukan pendalaman rekan-rekan. Ya, masih apa motif mereka secara pasti, secara fakta hukumnya ini masih dilakukan pendalaman, mohon waktu. Yang jelas kita semua bersyukur rekan-rekan bahwa penyidik sangat cepat berhasil menolong korban. Laporan diterima hari Senin sore, Senin siang ya. Korban yang berhasil melarikan diri membuat laporan, kemudian langsung dicek TKP, mengamankan beberapa tersangka dan akhirnya di tempat lainnya mengamankan 3 korban lainnya. Secara umum kronologis singkatnya adalah sekitar hari Sabtu atau 2 hari sebelum pembuatan laporan polisi, jam 22.30 itu korban, kemudian istri korban, kemudian 2 orang rekan lainnya, jadi total ada 4 itu korbannya. Itu bertemu dengan salah satu tersangka, saudari N, ya, di sebuah angkringan di Jagakarsa. Apa maksud tujuan pertemuan mereka? Adalah jual beli mobil, sebuah mobil ya, tahun 2021. Kemudian korban itu membayar DP 49 juta dengan cara transfer ke rekening tersangka N. Kemudian saat memesan makanan, tersangka N dan beberapa orang lainnya itu datang ke TKP langsung merampas handphone dan tas milik korban. Ada 4 orang korban tadi dirampas sambil mereka berteriak. Tersangka N dan beberapa tersangka lainnya berteriak, kooperatif, kooperatif, sambil langsung memasukkan ke-4 korban ke dalam mobil. Kemudian di dalam mobil mata para korban ini ditutup dengan kain hitam. Kemudian para korban dibawa ke daerah Tangerang, dibawa ke rumah tersangka MA. Setibanya di sana dibuka tutup matanya oleh para pelaku, kemudian dimasukkan ke kamar di lantai 2. Kemudian salah satu korban, saudari yang berhasil kabur ini, diperintahkan keluar. Kemudian korban, seorang perempuan ini mendengar teriakan bahwa suaminya seperti mendapat suara atau mendengarkan suara seperti orang dicambuk. Dan pada keesokan harinya jam 5 pagi, istri korban ini berhasil kabur melalui pintu depan karena yang menjaga mereka ini sedang tidur, sehingga istri korban ini kabur dengan menumpang motor yang lewat. Dan sudah itu si korban melanjutkan perjalanan menggunakan taksi hingga menuju ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan.
Setelah itu langsung ditindaklanjuti oleh tim mengecek TKP, mengejar pelaku, berhasil diamankan dan berhasil membawa korban. Nah, jadi kasus ini masih terus dilakukan pendalaman, rekan-rekan. Masih terus dilakukan pendalaman. Sekali lagi, apa hubungan antara tersangka yang satu dengan yang lainnya, kemudian apa hubungan antara kelompok pelaku ini dengan korban, ini masih dilakukan pendalaman oleh rekan kami dari Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya. Jangan lupa subscribe ya.